Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, Bu Dina akan menyampaikan materi menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Oke anak-anakku, kita mulai dari struktur teks editorial. Struktur teks editorial dibagi menjadi 3, yaitu tesis atau disebut masalah atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Mari kita lihat secara rinci per strukturnya. Tesis atau masalah atau pernyataan pendapat. Bagian ini berada di awal teks editorial. Bagian ini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Bagian masalah berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat dengan argumen. Oke, kita lanjut struktur yang kedua, argumentasi. Pada bagian ini merupakan bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi digunakan untuk menolak suatu pendapat. Argumentasi dapat berupa pernyataan umum atau generalisasi, atau dapat juga berupa data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta yang didasari referensi yang dapat dipercaya. Pada bagian ini tampak keberpihakan penulis terhadap pihak-pihak yang terdapat dalam teks editorial. Oke anak-anakku, struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang. Pada bagian ini berisi penguatan kembali pendapat atau argumen yang ditunjang oleh fakta dalam bagian argumentasi. Pada bagian ini penulis mengungkapkan opini atau pendapatnya terhadap permasalahan yang terdapat dalam teks editorial. Bagian ini juga memberi solusi yang ditawarkan oleh penulis terhadap permasalahan dalam teks editorial. Oke anak-anakku, Bu Dina sudah menyampaikan struktur teks editorial beserta penjelasannya. Mari kita lanjutkan kegiatan menganalisis struktur teks editorial. Selanjutnya, Bu Dina akan memberikan contoh teks editorial tentang lingkungan. Teks editorial ini terbit pada koran Kompas edisi 13 Juli 2020 dengan judul Bola Panas Reklamasi Laut Ancol. Oke, mari kita analisis. Pada bagian tesis. Nah, pada bagian tesis itu yang seperti apa? Nah, mari kita cermati bersama-sama. Seharusnya Gubernur Jakarta Anies Baswedan dapat memberikan argumentasi yang layak sebelum beliau memberikan izin reklamasi area rekreasi Ancol. Keputusan yang telah diterbitkan di akhir Februari lalu itu telah mengingkari janji politiknya ketika kampanye. Keputusan itu juga akan mengancam area reklamasi serta menabrak Perda Rencana Tata Ruang dan juga wilayah. Anies telah memberikan putusan dalam memberikan izin perluasan Dufan serta Taman Impian Jaya Ancol di sisi bagian timur, yang masing-masing selebar 35 dan 120 hektar. Dalam waktu belakangan ini, setelah pro kontra yang muncul, Anies menyebutkan jika keputusan itu merupakan syarat legal guna memanfaatkan daratan sebab terjadinya penumpukan lumpur dari pengerukan sungai serta waduk di kota Jakarta yang mendangkal akibat sedimentasi. Nah, anak-anakku, pada paragraf 2 itu merupakan tesis atau masalah atau pernyataan pendapat. Karena di dalam bagian tersebut berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Oke, kita lanjut struktur yang kedua. Argumentasi. Nah, kita cermati bersama-sama.
Alasan dalam memanfaatkan hasil penumpukan lumpur itu bisa dipahami serta cukup masuk akal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa membiarkan 3,4 juta meter kubik lumpur yang sekarang telah berubah menjadi daratan seluas 20 hektar di area Ancol Timur. Membiarkan lahan yang telah setengah jadi karena pemadatan lumpur tentu hanya dapat memperburuk lingkungan kawasan pesisir utara Jakarta. Hanya saja, pemanfaatan daratan itu harusnya tetaplah mengacu dalam rencana tata ruang serta wilayah DKI Jakarta. Rencananya perluasan area Ancol sebanyak 72 saham perusahaannya dimiliki oleh pemerintah DKI. Tidak akan masuk ke dalam perda tata ruang yang ada. Secara aturan, daratan yang telah terbentuk tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk memperluas area Ancol. Anies berpendapat jika tujuan dari perluasan Ancol ini tidak sama dengan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Selain itu, memberikan akses pantai gratis untuk masyarakat. Ia juga menyebutkan jika pihaknya tetap akan membangun Museum Rasulullah serta peradaban Islam di area yang akan direklamasi itu. Tapi gubernur tetap harus memberikan argumentasi terkait dampak reklamasi pada lingkungan. Padahal jika kita tilik sebelumnya, Anies di dalam janji politiknya menyebutkan menolak reklamasi, janji politik itu sendiri sudah ditinggalkannya dengan alasan sudah terlanjur dibangun. Oke anak-anakku, itu merupakan bagian argumentasi. Karena di dalam bagian tersebut terdapat alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Oke, kita masuk ke struktur yang terakhir, penegasan ulang. Agar reklamasi Ancol tidak memicu persoalan di hari berikutnya, Anies sebaiknya mencabut keputusan gubernur yang sudah ia berikan. Kemudian, ajukan terlebih dulu rancangan peraturan daerah terkait rencana rinci tata ruang dan wilayah yang juga mengatur perluasan Ancol lengkap dengan usaha untuk menghindari dampak kerusakan lingkungannya. Pembahasan aturan itu juga harus transparan supaya tidak memicu gejolak baru. Nah, pada bagian penegasan ulang ini terdapat penguatan kembali pendapat atau argumen yang ditunjang oleh fakta dalam bagian argumentasi. Pada bagian ini, penulis juga mengungkapkan opini atau pendapatnya terhadap permasalahan yang terdapat dalam teks editorial. Serta pada bagian ini juga penulis menawarkan solusi terhadap permasalahan yang ada dalam teks editorial tersebut. Oke anak-anakku, kita sudah menganalisis struktur teks editorial. Mari kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial dibagi menjadi 4, yaitu menggunakan kalimat retoris. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Dan yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Oke, menggunakan kalimat retoris. Artinya, menggunakan kalimat pertanyaan yang tidak diajukan untuk mendapatkan jawaban. Jadi, pertanyaan ini diajukan bukan untuk mendapatkan jawaban.
tetapi bertujuan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu atau mengubah pandangannya. Oke, yang kedua menggunakan kata-kata populer. Namanya saja kata-kata populer, tentunya sudah populer, sudah dikenal di kalangan masyarakat. Maka dari itu tujuannya adalah memudahkan pembaca dalam memahami isi teks editorial. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Artinya di dalam teks editorial itu ada kata penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Kemudian yang terakhir menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menyatakan kausalitas atau sebab akibat. Yaitu konjungsi apa saja? Karena, sehingga, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Oke, langsung saja supaya lebih paham, langsung kita menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial dalam sebuah teks editorial tentang bencana alam. Kali ini judul teks editorialnya adalah Bencana Banjir Tahunan di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini pelan-pelan ya, supaya lebih paham. Bu Dina akan memulai menganalisis dari menggunakan kalimat retoris. Kita lihat di situ ada 4 paragraf. Nah, ada 4 paragraf. Kita lihat paragraf 1, apakah ada kalimat retorisnya? Oke, ya betul, ada, yaitu namun yang ditanyakan apakah banjir ini murni dikarenakan adanya curah hujan tinggi atau sebab ulah manusia. Betul, itu merupakan kalimat retoris. Nah, kalimat itu tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi untuk merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut agar pembaca itu tergugah untuk mengubah pandangannya. Oke, kita lihat pada paragraf 2 apakah ada kalimat retorisnya? Tidak ada. Paragraf 3 tidak ada. Paragraf 4 tidak ada. Oke, kita lanjut ke kata-kata populer. Pada paragraf 1, nah kata populer berarti kata itu sudah dikenal di kalangan masyarakat. Contohnya apa? Nah, misalnya bencana, kemudian mayoritas, tuh, ulah, betul, oke. Sekarang kita lanjut paragraf 2. Kasus, ya. Kemudian padat, ya bisa. Penduduk, ya bisa. Oke, paragraf 3. Paragraf 3, sampah, oke. Curah hujan, oke. Meluap, ya. Sekarang paragraf ke-4. Itu ada jera, oh iya bisa. Kemarau, bisa. Oke, sudah paham ya anak-anakku? Mari kita lanjutkan ke kata ganti penunjuk. Nah, paragraf 1. Kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah. Kita lihat dari kalimat pertama. Oke, tidak ada.
Kalimat kedua, tidak ada. Kalimat ketiga, iya betul ada kata banjir ini. Nah, itu merupakan kata ganti penunjuk. Banjir ini. Ya. Kemudian kita lanjut. Apakah ada lagi? Iya. Kalimat berikutnya. Manusia itu. Oke. Kita lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua. Kita lihat, adakah pada kalimat pertama? Oh ya, tidak ada. Paragraf kedua, kalimat kedua tidak ada. Paragraf kedua, kalimat ketiga tidak ada. Oke, kita lanjut ke paragraf ketiga. Kalimat pertama tidak ada. Kalimat kedua, iya betul. Alhasil sampah tersebut. Nah, ada kata sampah tersebut. Oke. Nah, ini merupakan kata ganti penunjuk. Kemudian ada lagi? Oke, tidak ada. Sekarang kita lanjut ke paragraf 4. Oke, kalimat 1 tidak ada. Oke. Kalimat kedua, oh iya betul. Maka dari situlah. Nah, ada kata dari situlah. Oke. Kita lanjut kalimat berikutnya. Oke, tidak ada. Nah, sudah paham ya anak-anakku itu menganalisis tentang kata ganti penunjuk. Kita lanjutkan analisis kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Oke. Paragraf pertama. Kalimat pertama. Oke, tidak ada. Kalimat kedua. Tidak ada. Kalimat ketiga. Dikarenakan Bu. Nah, ini yang harus hati-hati. Kata dikarenakan berbeda dengan kata karena. Karena kata dikarenakan itu merupakan kata kerja. Sedangkan kata karena merupakan konjungsi atau kata penghubung. Jadi kata dikarenakan tidak termasuk konjungsi kausalitas. Oke. Kemudian, nah betul ada kata sebab. Kita menemukan satu kata yaitu sebab. Oke. Bu, disebabkan. Nah, ini juga harus hati-hati lagi. Kata disebabkan beda dengan kata sebab. Kalau kata disebabkan masuk ke kata kerja, merupakan jenis kata kerja, sedangkan sebab merupakan konjungsi atau kata penghubung. Jadi harus hati-hati, ada kata dikarenakan, disebabkan, itu masuknya ke kata kerja. Sedangkan sebab, karena itu masuknya ke konjungsi. Nah, pada paragraf pertama ini kita baru menemukan satu, yaitu sebab. Pada paragraf kedua. Oke. Ya. Tidak ada. Pada paragraf kita ulangi lagi. Nah, coba kita cermati lagi pada paragraf kedua. Iya, betul. Ada kata sehingga. Nah, itu bisa masuk konjungsi kausalitas. Iya, karena sehingga merupakan konjungsi kausalitas karena hubungan sebab akibat. Sehingga berarti akibatnya apa? Gitu. Jadi kita sudah menemukan dua, sebab kemudian sehingga. Kita lanjutkan ke paragraf ketiga. Oke, apakah ada?
Nah, tidak ada ya paragraf keempat. Nah, hati-hati lagi pada paragraf keempat kita menemukan kata dikarenakan. Kata dikarenakan masuknya adalah jenis kata iya, betul, kata kerja. Oke. Oke, kita lanjut kalimat berikutnya. Nah, sudah tidak ada ya. Nah, demikian tadi anak-anakku, Bu Dina sudah menyampaikan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial dan bagaimana cara menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Oke, semoga bermanfaat anak-anakku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.